Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim. Pada kali ini kita akan membahas tentang Tauhid Wahabi. Tauhid Wahabi itu dibagi menjadi tiga. Ada Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma wa Sifat. Tauhid Wahabi dikonsep oleh seorang syekh yang bernama Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah bukan ulama salaf. Lumayan aneh ketika mereka mengaku salafi, pengikut ulama salaf, tapi tauhidnya ikut konsep Ibnu Taimiyah yang hidup sekitar abad ke-7 Hijriyah. Jadi jauh dari masa ulama salaf. Tapi konsep seperti ini sebenarnya tidak masalah, itu kan sebenarnya cuma konsep. Tetapi masalahnya benar nggak sesuai dengan akidah salaf, benar nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kita kaji. Kita fokuskan kajian kita sekarang pada rububiyah dan uluhiyah, asma wa sifat belakangan. Rububiyah itu berasal dari kata Rabbun. Rabbun. Jadi yang kemudian artinya adalah Tuhan sebagai pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Dari kata Rabbun ini kemudian muncul istilah rububiyah. Rabbun menjadi rububiyah. Jadi maksudnya kita sebagai umat Islam harus meyakini, harus iktikad bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Jadi agar menjadi orang Islam harus yakin bahwa Allah sebagai pencipta langit, pengatur, pencipta kita dan seterusnya. Sedangkan uluhiyah itu dari kata ilahun yang artinya Tuhan sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ini namanya Tauhid Uluhiyah. Kita sebagai umat Islam, sebagai muslim harus menyembah, harus beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Ini namanya Tauhid Uluhiyah dari kata ilahun. Ilahun menjadi uluhiyah. Selanjutnya kita lanjutkan konsep-konsep dari Tauhid Wahabi ini. Jadi dari Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah. Menurut Syekh Ibnu Taimiyah, Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah ini harus sama-sama diyakini dan dilaksanakan oleh umat Islam. Jadi kita sebagai muslim harus bertauhid rububiyah, harus bertauhid uluhiyah, harus meyakini Allah sebagai pencipta dan kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika ada salah satu dari tauhid ini tidak ada, maka kita belum dikatakan muslim. Misalnya orang-orang kafir di masa Rasulullah, orang-orang musyrik di masa Rasulullah, oleh Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa mereka itu bertauhid rububiyah. Jadi orang-orang musyrik itu meyakini bahwa sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin seperti itu. Tapi mereka tidak menyembah Allah. Karena tidak menyembah Allah berarti mereka tidak bertauhid uluhiyah, hanya bertauhid rububiyah. Oleh karenanya orang-orang musyrik di masa Nabi itu belum muslim karena hanya bertauhid rububiyah. Sama dengan orang-orang musyrik di masa Nabi itu umat Islam yang bertawassul. Bertawassul di kuburan itu bukan muslim, kafir. Menurut tauhid ini, kenapa? Karena menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada kuburan. Jadi umat Islam yang bertawassul di kuburan itu belum muslim karena tidak bertauhid uluhiyah. Jadi di balik adanya tauhid uluhiyah dan rububiyah ini sebenarnya ingin mengkafirkan umat Islam yang bertawassul. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan Wahabi ini lebih kejam daripada Khawarij di masa lalu. Kalau Khawarij di masa lalu itu mengkafirkan orang-orang yang mengatakan yang melakukan dosa besar. Tetapi kalau Wahabi itu mengkafirkan orang-orang yang mengamalkan hadis-hadis Rasul. Tawassul itu ada hadisnya, ada dalilnya. Tetapi oleh orang Wahabi dikafirkan. Ini berarti lebih kejam daripada Khawarij di masa lalu.